pengaruh wabah virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulrahma, kelas 11B2. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh wabah virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Apa definisi virus corona? Definisi virus corona mengatakan tentang definisi, pasti kita tahu kan apa itu virus corona. Virus corona adalah virus zoonosis. Apa itu virus zoonosis? Virus zoonosis adalah virus yang tersebar melalui hewan dan manusia, di mana wabah virus ini tidak hanya mengguncang Wuhan, tapi juga mengguncang dunia. Kita juga bisa merasakan akibatnya. Banyak orang yang meninggal. Kantor berita CCN melakukan bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 terdapat 2.485 orang meninggal, dan perekonomian global juga terganggu atau berdampak buruk dan juga terancam. Bagaimana kontraksi ekonomi terhadap virus corona? Mana kontraksi ekonomi terhadap virus corona? Jepang mengalami kontraksi ekonomi sebesar 6,3% di bawah akhir triwulan 2019, mengalami resesi karena mengalami pertumbuhan atau penurunan ekonominya akibat virus corona ini. Sedangkan Singapura sudah melakukan atau membuat revisi ke bawah target dengan 0,5% akibat wabah virus corona ini. Bagaimana dengan Indonesia? Apa yang kita lakukan untuk memitigasinya? Yaitu kita bisa membuat beberapa skenario. Misalnya, sampai kapan virus corona ini akan terjadi? Tentu saya tidak bisa menjawab. Virus corona tidak tahu sampai kapan terjadi dan bagaimana kesudahannya. Namun, ketidaktahuan ini kita jadikan arahan. Kita jadikan pegangan dengan cara membuat beberapa skenario. Kita juga bisa meneliti tentang SARS 2003 dijadikan pembanding. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor retail dan output industrial di Cina mengalami penurunan yang sangat tajam. Jika benar bahwa wabah virus SARS 2003 ini dijadikan pembanding, kita perlu membuat beberapa skenario untuk perekonomian Indonesia. Apa dampak ke Indonesia? Virus corona ke Indonesia. Lalu bagaimana dampaknya? Kita sudah tahu kan bahwa dampak virus corona ini mengalami perlambatan output industrial di Cina. Ini akibatnya bahan baku dan proses pembantu untuk membuat produk-produk ini terganggu. Kita juga sudah tahu bahwa 29% bahan baku yang diekspor dari Cina ini berasal dari Indonesia. Seperti batu bara, kelapa sawit. Implementasinya, kita perlu mengantisipasi adanya penurunan permintaan untuk produk-produk tersebut. Bisa diduga, jika harga komoditas dan barang-barang tambang turun, maka daya beli akan menurun. Jika daya beli akan menurun, kita tak ada insentif bagi pengusaha untuk melakukan investasi. Lalu, buat apa menambah produksi jika terjadi penurunan? Jika ini terjadi, maka akan menyebabkan sektor ekspornya ini terganggu atau terancam. Itu adanya penurunan harga komoditas dan barang-barang tambang menyebabkan adanya penurunan pendapatan pada sektor yang bekerja di sektor tersebut. Terus kita juga bisa membayangkan bahwa dari dampak virus corona ini akan memukul sektor ekspor dan terberantai pada sektor konsumsi, investasi, dan rumah tangga. Dari sisi perbankan, kita harus hati-hati. Mengapa? Karena misalkan kredit macetnya ini terus berjalan, terus dilakukan dan tidak melakukan mitigasi, maka akan berdampak serius. Namun dalam kasus perang dagang dikatakan bahwa Indonesia ini dampak virus coronanya tidak lebih buruk dibandingkan dengan Singapura. Mengapa? Alasannya bahwa posisi dari sektor perdagangan Indonesia terhadap PBB atau hasil produk domestik bruto ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Singapura yang di atas 200%. Apa dampak di Indonesia? Lalu apa dampak virus corona di Indonesia? Kita
juga tahu kan bahwa dampak di Indonesia ini tidak terlalu buruk dibandingkan dengan Singapura. Artinya ada, cuman relatif terbatas yang dibandingkan dengan Singapura dan Thailand. Lalu berapa dampaknya? Perhitungan selektivitas yang dilakukan menunjukkan bahwa Cina ini mengalami penurunan sebesar 0,1% atau 1%. Akibatnya perekonomian Indonesia juga mengalami penurunan sebesar 0,1% sampai 0,3%. Kemudian dari data tersebut ada risiko bahwa pertumbuhan ekonominya ini di bawah 5% atau sekitar 4,77% sampai 4,9% jika tidak melakukan mitigasi. Mengapa fokus ke ekonomi domestik? Mengapa fokus ke ekonomi domestik? Kalau ada perekonomian terus perdagangannya terganggu, maka kita perlu fokus ke ekonomi domestik. Saya melihat bahwa pemerintahan dalam melakukan kebijakan perlu melalui kontrasiklus. Instrumen yang paling aktif ialah mendorong permintaan domestik melalui fiskal. Kita tak perlu terlalu khawatir untuk meningkatkan defisit anggaran. Mengapa fiskal? Kita sudah tahu kan bahwa fiskal itu adalah kebijakan pemerintahan untuk mengarahkan ke yang lebih baik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk mengerem laju inflasi. Penjelasan yang lebih detailnya akan saya bacakan. Pak Fiskal, saya melihat bahwa permasalahan ekonomi Indonesia di dalam jangka pendek adalah lemahnya permintaan. Dalam kondisi permintaan yang lemah, penurunan bunga tak akan berdampak banyak untuk mendorong produksi. Karena seperti saya singgung di atas, untuk apa menambah investasi jika permintaan tak ada? Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendorong permintaan. Namun, perlu diingat, peran dari APBN relatif terbatas. APBN hanya bisa menjadi pemicu untuk mengembalikan kepercayaan dan harus diikuti oleh investasi swasta. Itu sebabnya stimulus fiskal butuh prioritas. Ia butuh kualitas belanja yang baik. Soalnya bukan sekedar berapa defisit anggaran harus naik, namun apakah ia memiliki dampak kepada pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendorong permintaan. Berikan stimulus fiskal kepada kelompok menengah bawah, bukan kelompok atas. Mengapa? Kelompok menengah bawah memiliki kecenderungan konsumsi yang relatif lebih tinggi. Caranya, perpanjang dan perluas program seperti kondisional cash transfer, cash for work atau padat karya tunai, dan bantuan pangan non-tunai. Untuk kelas menengah, program kartu prakerja bisa dimanfaatkan untuk membantu daya beli sekaligus meningkatkan kemampuan. Dengan kebijakan ini, orang tetap bekerja dan daya beli terjaga. Lalu kombinasikan ini dengan belanja infrastruktur prioritas. Mungkin pemerintahan bisa membantu untuk mendorong sektor pariwisata dengan misalnya memberikan subsidi berupa potongan harga bagi jasa angkutan pesawat, busi atau kereta api dan sebagainya. Pemerintahan juga bisa mendorong agar aktivitas pemerintahan seperti pertemuan bisa dilakukan di daerah wisata di akhir pekan. Tentu bantuan ini sifatnya harus sementara, apalagi jaga inflasi, dan yang paling penting mengelola ekspektasi. Jangan membuat sinyal yang membingungkan. Dari sektor keuangan, jika wabah virus corona menjadi berkepanjangan, perlu dipikirkan kemungkinan relaksasi restrukturisasi kredit seperti yang dilakukan dulu. Di sisi moneter, dengan inflasi yang terjaga dan kemungkinan The Fed untuk mempertahankan suku bunga, keputusan Bank Indonesia menurunkan bunga adalah langkah yang tepat dan perlu diapresiasi ke depan. Jika inflasi terkendali dan The Fed belum akan menaikkan bunga, masih ada ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan bunga. Dari sektor keuangan, jika wabah virus corona menjadi berkepanjangan, perlu dipikirkan kemungkinan relaksasi rekonstruksi kredit seperti yang dilakukan dulu. Bagaimana gejala-gejala virus corona? Bagaimana gejala-gejala virus corona? Gejala-gejala virus corona itu hampir sama dengan mirip atau sama dengan flu, yaitu batuk, pilek, sesak nafas, dan demam atau pusing. Di sini ada dua, yaitu ada gejala ringan dan gejala berat.
Gejala ringan itu antara lain batuk, letih, sesak nafas. Sedangkan gejala berat yaitu adanya infeksi pneumonia, perut sakit, dan kemudian nafsu makan menurun. Apa saja jenis-jenis virus corona? Apa saja jenis-jenis virus corona? Virus corona itu didasarkan pada seberapa tingkat keparahannya dan tingkat penyebarannya. Di sini ada 4, yaitu yang pertama NL63, yang kedua 22GE, yang ketiga HKU7, dan yang keempat UC43. Bagaimana penyebaran virus corona? Mana penyebaran virus corona? Penyebaran virus corona yang pertama yaitu melalui udara. Melalui udara itu misalnya batuk. Yang kedua, sentuhan atau jabat tangan, yaitu kita berinteraksi kepada pasien yang terkena atau positif corona, misalnya berjabat tangan. Dan yang ketiga ini area wajah, menyentuh area wajah. Jika kita melakukan interaksi, misalkan berpergian ke negara yang dijuluki atau terkena virus corona, kita jangan sekali-kali menyentuh area wajah, misalnya mata, hidung, mulut, jangan. Apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan virus corona? Nah, pencegahan virus corona yang pertama yaitu cuci tangan. Kita cuci tangan dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kalau tidak ada air dan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer, yaitu alkoholnya 60%. Yang kedua, gunakan masker. Pada saat kita berpergian, gunakan masker. Dan yang ketiga, rumah sakit. Jika kita mengalami gejala yang hampir sama dengan flu atau corona ini, misalkan sesak nafas, kita pergi ke rumah sakit terdekat untuk dicek. Dan yang keempat ini ada makanan sehat, yaitu kita memakan makanan sehat seperti buah dan sayuran. 4 sehat 5 sempurna. Dan ada tambahan lagi, yaitu hindari tempat keramaian. Terus rajin membersihkan rumah. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.